Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Kemalasari NS. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai materi model instruksional game. Baiklah, langsung saja. Adapun terkait dari bagian materi yang akan saya jelaskan, yang pertama itu pengertian dari model instruksional game, kedua karakter, ketiga komponen, dan yang keempat kelebihan dan kekurangan. Model pembelajaran instruksional games merupakan suatu model dalam pembelajaran yang digunakan untuk membelajarkan siswa dengan cara menyediakan berbagai macam permainan yang bersifat mendidik. Instruksional game merupakan salah satu bentuk metode dalam pembelajaran berbasis komputer. Adapun tujuan instruksional game ini untuk menyediakan pengalaman belajar yang memberikan fasilitas belajar untuk menambah kemampuan siswa melalui bentuk permainan yang mendidik. Instruksional game tidak perlu menirukan realita, namun dapat memiliki karakter yang menyediakan tantangan yang menyenangkan bagi siswa. Adapun tujuannya yaitu untuk mencapai sesuatu dari yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran. Adapun komponen dari instruksional game dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama pendahuluan atau introduction, yaitu untuk menetapkan tahapan dari permainan dan menjamin siswa akan mengerti apa yang harus ia kerjakan. Jika dalam pembukaannya kurang menarik, maka akan kehilangan tujuan dari pembelajaran di awal. Sebab itu, maka dalam instruksional game ini sendiri, pembukaan biasanya terdapat judul atau tujuan, aturan, dan petunjuk dalam pilihan permainan. Yang kedua yaitu bentuk instructional game atau body of instructional games. Pada bagian ini meliputi skenario, tingkat permainan, pelaku permainan, atau aturan permainan. Yang terakhir yaitu penutup atau closing, di mana dalam menutup permainan kita harus memperhatikan siapa pemenang atau yang mendapatkan skor terbaik untuk memberikan penghargaan atau reward baik berupa benda maupun makanan. Nah, selanjutnya kita memasuki karakteristik dari instruksional game. Yang pertama, adapun instruksional game memiliki 7 karakteristik, yaitu yang pertama itu tujuan, di mana setiap permainan harus memiliki tujuan. Tujuan diidentikan dengan pencapaian skor yang akan ditetapkan. Yang kedua yaitu aturan. Aturan ini dilakukan untuk menghindari kelemahan yang terjadi terhadap permainan yang akan dilaksanakan untuk kedepannya. Ketiga yaitu kompetisi. Kompetisi ini merupakan seperti menyerang atau menyerang lawan dalam permainan yang akan ditetapkan. Yang keempat yaitu tantangan, di mana tantangan ini dilakukan untuk mendapatkan pemenang. Di 5 yaitu hayalan, di mana permainan sering bergantung pada imajinasi atau motivasi para pemain. Keenam yaitu keamanan, di mana untuk menyediakan atau menghindari segala hal yang dapat menggugurkan dalam permainan. Yang ketujuh yaitu hiburan, di mana permainan harus dapat menghibur para pemain yang akan bermain dalam permainan. Selanjutnya yaitu kelebihan dari CBI. Yang pertama itu kelebihannya itu menarik. Dalam hal ini menarik untuk dilihat dan ditonton karena terdapat banyak animasi. Yang kedua yaitu memberikan motivasi. Dalam hal ini peserta didik lebih semangat belajar karena termotivasi dengan gambar-gambar animasi yang ditunjukkan. Nah, yang selanjutnya yaitu relevan karena dapat digunakan dalam lingkungan belajar. Yang selanjutnya yaitu efektif karena dapat
menilai kemampuan siswa secara komprehensif dan mampu mendokumentasikan penilaian dengan baik. Selanjutnya yaitu kekurangan dari CBI. Yang pertama itu biaya. Kita tahu bahwa biaya untuk menggunakan perangkat komputer itu tidak murah, dari biaya fasilitas untuk jaringan internet ataupun biaya kerusakan komponen lainnya. Yang kedua yaitu skill. Diperlukan skill yang baik untuk menerapkan model instructional game ini, terutama itu bagi seorang guru yang ingin menerapkan model ini. Yang ketiga yaitu kurang interaksi. Interaksi sosial antara siswa dan guru maupun antar siswa itu sendiri akan kurang karena kita belajar melalui jaringan, jadi untuk interaksi itu akan sangat dikurangi. Yang keempat yaitu imajinatif. Jadi untuk model instructional game ini diperlukan imajinatif karena agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai sesuai dengan awalan dari sebelum dimulainya model instructional game ini. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi model instructional game terkait dari pengertian, komponen, karakteristik, kelebihan, dan kekurangan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya.